Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wede Kusuma. Pada hari ini saya akan mempresentasikan chapter 4, OSI Transport Layer. Pada video yang pertama ini, saya akan membahas roles of the transport layer. Purpose of transport layer, di antaranya ada 4 pertanggung jawab utama dari purpose of transport layer ini, di mana ada tracking individual conversation. Setiap host mungkin memiliki beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Masing-masing aplikasi akan berkomunikasi dengan satu atau lebih aplikasi pada remote host. Ini adalah tanggung jawab lapisan transport untuk mempertahankan beberapa komunikasi secara stream pada aplikasi tertentu. Contohnya pada aplikasi tracking of conversation, di mana suatu jaringan dapat mengakses beberapa fitur, diantaranya email, instant messaging, multiple web page, IP telephony, VoIP, streaming video, kemudian segmenting data. Seperti setiap aplikasi membuat aliran data yang dikirim ke aplikasi remote. Data ini harus siap dikirim ke media dalam potongan yang dikelola. Lapisan transport protokol menggambarkan layanan segmen bahwa data ini adalah lapisan aplikasi, termasuk enkapsulasi diperlukan pada setiap bagian dari data. Setiap bagian data aplikasi membutuhkan header, di mana yang akan ditambahkan pada lapisan transport untuk menunjukkan kemana komunikasi itu terkait. Kemudian ada the transport layer divides the data into segments that are easier to manage and net transport, di mana beberapa macam fitur akan diurutkan berdasarkan fiturnya sendiri, yaitu email, instant messaging, segmentation, multiple web page, IP telephony, VoIP, streaming video. Ada kemudian resembling segment. Pada host penerima, setiap potongan data yang mungkin akan diarahkan ke aplikasi sesuai. Selain itu, potongan-potongan individual dari data itu juga harus direkonstruksi menjadi lengkap aliran data yang berguna untuk pada lapisan aplikasi. Kemudian ada identifying the application, dalam rangka yang lulus stream ke data aplikasi yang tepat. Lapisan transport harus mengidentifikasi aplikasi target. Untuk mencapai hal ini, lapisan transport memberikan sebuah aplikasi identifier. Kemudian protokol IP menyebut identifier ini sebagai nomor port. Kemudian kita akan membahas controlling of the conversation. Fungsi utama yang diterapkan untuk sebuah protokol lapisan transport meliputi segmentasi dengan reassembly. Kebanyakan jaringan memiliki keterbatasan pada suatu jumlah data yang dapat dimasukkan ke dalam PDU tunggal. Lapisan transport membagi dalam aplikasi menjadi blok data yang dimasukkan yang merupakan ukuran yang sesuai di tempat tujuan. Lapisan transport reassembly data sebelum mengirimnya ke aplikasi tujuan atau layanan. Kemudian ada confirmation multiplexing. Mungkin ada beberapa aplikasi atau layanan yang berjalan pada setiap tuan rumah dalam jaringan. Masing-masing aplikasi atau layanan ini diberikan sebuah alamat yang dikenal sebagai transport, sehingga lapisan transport dapat menentukan dengan aplikasi atau yang melayani data diidentifikasinya. Kemudian ada supporting reliability communication. Sebuah protokol lapisan transport yang dapat menerapkan adalah metode untuk memastikan pengiriman yang dapat diandalkan dari data. Dalam istilah jaringan, keandalan berarti memastikan bahwa setiap potongan data yang sumber mengirim di tempat tujuan. Pada lapisan transport, 3 operasi dasar keandalan adalah pelacakan data yang ditransmisikan, mengakui data yang diterima, mentransmisi data yang diakui. Kemudian ada TCP and UDP. UDP, user diagram
di Datagram Protocol adalah protokol connectionless dijelaskan pada RFC 768 ini memiliki keuntungan dan memberikan untuk rendah data pengiriman overhead. Potongan-potongan komunikasi dalam UDP disebut dengan datagrams. Kemudian datagrams ini dikirim sebagai usaha terbaik dalam tanda kutip oleh lapisan transport. Ini protokol aplikasi ini menggunakan UDP termasuk domain name system dan yang kita lebih kenal dengan DNS. Kemudian ada video streaming, voice over IP (VoIP), transmission control protocol yang kita kenal dengan TCP. Kemudian TCP itu sendiri merupakan protokol preentiasi koneksi dijelaskan pada RFC 793. TCP menimbulkan tambahan overhead untuk mendapat fungsi. Fungsi tambahan yang ditentukan oleh TCP adalah urutan yang sama pengirimannya. Pengiriman yang Han dalam kontrol aliran setiap segmen TCP memiliki 20 byte overhead di header encapsulating data lapisan aplikasi. Sedangkan setiap segmen UDP hanya memiliki 8 byte overhead. Lihat angka untuk perbandingan aplikasi menggunakan TCP adalah web browser, email, file transfer. Kemudian ada port addressing. Bagi identifikasi percakapan, mempertimbangkan contoh sebelumnya dari komputer secara bersamaan menerima dan mengirimkannya ke email, pesan instan, halaman web, dan panggilan telepon VoIP. Kemudian layanan TCP dan UDP berbasis melacak berbagai aplikasi yang berkomunikasi. Untuk membedakan segmen dan datagram untuk setiap aplikasi, TCP dan UDP telah tajuk bidang secara unik dapat mengidentifikasi aplikasi ini. Kemudian ada segmentation and reassembly, divide the conquer. Beberapa aplikasi mengirimkan sejumlah besar data dalam bentuk kasus banyak gigabyte. Itu akan tidak praktis untuk mengirimkan semua data ini dalam potongan besar. Tidak ada lalu lintas jaringan lain yang dapat ditularkan sedangkan data ini sedang dikirim. Potongan besar data bisa mengambil menit bahkan jam untuk mengirim. Selain itu, jika ada kesalahan, seluruh data yang harus hilang atau perangkat jaringan tidak dapat memiliki buffer memori yang besar cukup untuk menyimpan banyak data ketika sedang dikirim atau diterima. Kemudian, batas variasi tergantung pada teknologi jaringan dan media fisik tertentu digunakan. Membagi data aplikasi, kepotongan kedua memastikan bahwa data yang ditransmisikan dalam batas-batas media dan data yang dari aplikasi yang berbeda dapat dimultiplexing ke media. Sekian presentasi bab 1 saya. Di bab 4 part 1 saya. Terima kasih.